Hai semua, kembali ke Black Stories. Sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru perlahan merasakan keanehan dan hal-hal mengerikan yang menimpa keluarga mereka. Ternyata ada rahasia tersembunyi yang berhubungan dari rumah tersebut dengan keluarga mereka. Dan itu semua ternyata didalangi oleh jin. Nah, rahasia apa yang terjadi di rumah itu dan bagaimana nasib keluarga tersebut? Langsung kita bahas di alur cerita Jin's Curse 2024 selengkapnya. Di tahun 1957, ada seorang wanita sedang berlari di tengah hutan. Wanita itu bernama Ni. Ia dikejar oleh dua orang pria, ayahnya Toma dan Ustadz Tobomor. Tobomor berhasil menangkap Ni dan mereka pun mengikatnya. Tobomor bertanya keberadaan jin nenek buyut pada Ni. Saat itu, Tobomor menemukan sesuatu seperti jimat pada Ni. Ia pun mengambil jimat tersebut. Beberapa saat setelah itu, Tobomor sedang melakukan sebuah ritual doa. Tobomor lalu membakar sebuah benang dan Ni diikat di sebuah kursi dengan wajah ditutupi kain. Tohma membuka penutup wajah Ni. Tobomor lalu meminta Tohma untuk mengikat jimat dengan benang itu. Jin itu bilang kalau ia akan mencari wanita untuk menggantikan Ni. Sekarang, terlihat Ni yang sudah tua sedang memandangi rumah lamanya. Kita berpindah ke Naratiwat. Sebuah keluarga sedang berada di mobil. Kita diperkenalkan dengan Lin dan Mina, serta orang tua mereka, Win dan Joy. Setelah menempuh perjalanan semalaman, mereka akhirnya tiba di rumah lama Ni. Rumah itu kini milik sahabat Win yang bernama Chad. Win dan Chad bekerja di perusahaan yang sama, dan Chad memberikan rumah milik orang tuanya itu untuk ditempati oleh Win dan keluarganya. Sebelum pulang, Chad meminta Win untuk menemuinya sore ini. Sementara itu, Lin naik ke lantai atas dan melihat-lihat rumah tersebut. Lin lalu masuk ke ruangan yang lain dan memeriksanya. Bagian belakang rumah itu langsung mengarah ke pantai. Saat itu, Lin melihat seorang wanita yang memperhatikannya dari kejauhan. Namun Lin mengabaikannya. Malam itu, Win pulang ke rumah dan menemui Joy yang berada di dapur. Joy saat itu terlihat kesal. Dia bilang ada surat untuk Win. Isi surat itu ternyata merupakan perintah penyitaan rumah. Joy akhirnya sadar alasan Win mengajak mereka pindah ke sini karena rumah yang mereka tempati di kota akan disita. Tepat saat itu, Lin datang. Lin meminta obat penghilang nyeri haid pada ibunya. Lin mengeluh ingin pulang ke rumah lama mereka. Win lalu menyalanya dan meminta agar Lin tidak membahas lagi soal pindah rumah ini. Mereka pun berdebat. Joy lalu memberikan obat nyeri dan meminta Lin untuk masuk ke kamarnya. Win juga pergi dari situ dengan perasaan emosi. Keesokan harinya saat sedang membuka kotak berisi barang pemilik rumah itu, Joy menemukan sebuah buku berjudul Cara Mencegah Ilmu Hitam. Joy lalu memanggil Lin dan Mina untuk turun dan meminta mereka membawa kotak-kotak ini ke gudang. Lin dan Mina pun membawanya. Mereka lalu memeriksa gudang itu. Di salah satu kotak, Lin menemukan sebuah kalung antik yang terlihat cukup tua. Mina juga menemukan sesuatu seperti tanduk binatang di gudang. Joy lalu memanggil Lin dan Mina. Mina menyimpan tanduk itu lalu segera menemui ibunya. Di sisi lain, Chad dan Win sedang menuju ke tempat pemakaman seseorang. Terlihat beberapa orang di sana agak kesulitan mengangkat jenazah itu. Jenazah itu pun kemudian dimasukkan ke kuburnya. Tepat saat itu juga, seorang wanita mengalami kerasukan. Seorang ustadz bernama Toh Imam meminta putranya Ding untuk mencoba mengusir jin itu. Namun Ding tidak berani. Toh Imam meminta jin itu untuk keluar. Namun jin itu tidak mau keluar. Toh Imam pun membacakan doa pengusir jin. Jin itu meminta Toh Imam untuk berhenti membaca doanya. Jin itu pun berhasil diusir. Setelah itu, Win dan Chad menemui Toh Imam. Mereka pun mengobrol. Malam itu, Mina sedang duduk sendiri di teras sambil memandang tasbih yang ditemukan tadi. Beberapa saat kemudian, Mina bangun dari tidurnya.
Karena merasa lapar, ia pun pergi ke dapur dan mencari makanan. Setelah mendapatkan sebungkus cemilan, ia pun kembali ke kamarnya. Saat membuka paksa, yang masuk hanya tikus. Tepat saat itu, terdengar suara azan. Mina melihat kembali ke lorong itu, namun tidak ada apapun lagi di sana. Di sisi lain, Ni sedang membuka buku Ilmu Hitam Jin. Dalam buku tertulis, jin dasi menyebabkan kebencian dan perang. Dan cara melawan jin adalah dengan menggunakan jin juga. Terdengar suara nenek buyut telah kembali. Keesokan harinya, ada orang yang mengetuk pintu. Yang datang adalah Nasrin dan ponakannya Li. Tujuan mereka ke sana adalah untuk memperbaiki handle pintu yang rusak. Li lalu memperbaiki handle pintu sambil diawasi oleh Lin. Sementara Nasrin berada di dalam toilet. Saat mencuci tangan, dia melihat kertas di bawah dan membuangnya. Setelah itu, Nasrin melihat foto-foto di rumah itu. Tepat saat itu, Joy datang. Nasrin memperkenalkan dirinya dan mengatakan tujuannya datang ke sini karena diminta oleh Chad untuk memperbaiki handle pintu yang rusak. Mereka pun mengobrol. Nasrin lalu memberikan oleh-oleh khas daerah itu untuk Joy. Setelah itu, wanita yang sebelumnya kerasukan di pemakaman telah kerasukan lagi. Wanita itu dibawa ke kediaman Tohlung untuk dilakukan pengusiran jin. Di sana juga sudah ada Nasrin. Nasrin adalah adiknya Tohlung. Jin itu hanya berteriak saja. Hingga akhirnya, Tohlung meletakkan tasbih di atas kening wanita yang kerasukan itu dan wanita itu pingsan. Pengusiran jin pun berhasil. Setelah itu, keluarga wanita tersebut membawanya pulang. Sementara Tohlung dan Nasrin mengobrol. Tohlung menyesalkan ketidakhadiran Li dalam pengusiran setan tadi. Padahal nantinya Li akan menjadi penerus Tohlung. Nasrin meminta agar Tohlung mengajarinya dan bisa menjadikannya saman wanita. Namun Tohlung marah. Ia bilang saman wanita tidak diizinkan di keluarga mereka. Nasrin lalu menunjukkan foto keluarga Win dan meminta Tohlung untuk mengurusnya. Di sisi lain, Win sedang berada di kantor barunya. Win sebelumnya pernah bekerja di tempat itu dan sekarang Win ingin kembali bekerja di sana. Ownernya sangat senang menerima Win kembali bekerja di sana. Malam itu Joy sedang membaca buku Ilmu Hitam Jin dan buku lainnya sambil menunggu Win pulang. Beberapa saat kemudian, Win pun pulang. Mereka pun bertengkar. Joy menuduh Win selingkuh. Karena kata Chad, Win sudah pulang dari pukul 7 malam. Sementara sekarang sudah larut malam. Ditambah lagi, dulu Win memiliki selingkuhan di desa ini. Joy marah karena Win telah memberikan semua uangnya untuk selingkuhannya hingga akhirnya bisnisnya bangkrut. Tepat saat itu, Mina turun dan meminta mereka berhenti bertengkar. Mina yang kesal pun kembali pergi ke kamarnya. Malam itu, mereka semua sedang tidur. Di kamar Joy, ada seekor kalajengking yang masuk melalui jendela. Joy bangun dan merasa heran dengan selimutnya yang tiba-tiba jatuh. Joy lalu bangun dan menutup jendela kamarnya. Joy masih bingung dengan apa yang ia lihat tadi. Di sisi lain, Win sedang tidur di sofa. Keesokan harinya, Joy muntah-muntah. Ia lalu melihat bekas gigitan kalajengking semalam. Beberapa saat setelah itu, Lin sedang berada di tepi pantai sambil mengirim pesan pada temannya. Ia menceritakan tentang yang dilihatnya semalam. Sementara Joy sedang berbelanja di pasar. Saat sedang sendirian, Ni datang menemui Lin. Ni bilang, jangan main-main dengan itu, karena itu milik nenek buyut. Tepat saat itu, seorang wanita datang lalu membawa Ni pergi. Lin lalu pergi menemui ibunya yang tiba di sana juga. Di rumah, Mina sedang memperbaiki kalung antik tersebut agar terlihat lebih cantik. Mina terkejut. Lin bertanya ada apa. Namun Mina bilang tidak ada apa-apa. Malam pun tiba. Semenjak kejadian malam itu, rumah keluarga Win dijaga oleh polisi. Sementara di dalam rumah, saat Joy sedang berada di dapur, ia batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Setelah itu, Joy pun tidur bersama Win di kamar. Saat tidur, Joy mendengar suara Lin memanggilnya.
Joy bangun lalu mengejar Lin hingga sampai ke basement. Sesampainya di basement, Joy mencari Lin. Joy pun kembali mencari Lin di sekitar situ. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggelinding. Joy mengambil benda itu dan ternyata itu adalah bola mata. Joy yang ketakutan pun segera berlari dari situ. Joy membuka pintu gudang, namun pintunya terkunci. Lalu ada jin yang berada di belakangnya dan bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Joy tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Ia bangun, lalu keluar dari kamarnya. Sekarang, kita diperlihatkan kelanjutan kejadian Ni yang kerasukan. Ni yang kerasukan pun telah diikat. Tohbomor lalu membacakan doa untuk mengusir jin itu. Namun jin itu malah tertawa dan bilang kalau Tuhan tidak peduli pada mereka. Tohbomor kembali bertanya pada jin itu, "Siapa Tuhanmu?" Ia malah menyembur Tohbomor dengan air liurnya yang bercampur dengan cacing. Tiba-tiba, Ni yang kerasukan itu pun menghilang. Lilin di sana juga padam semua. Tohma lalu menyalakan lilin. Tohbomor meminta pada Tohma untuk menyalakan korek api, lalu melemparkannya ke arah depan. Tohma menyalakan api, sementara Tohbomor membacakan doa sambil mendekati jin itu. Tohbomor lalu memegang kepala Ni, dan Ni pun pingsan. Kembali ke masa sekarang. Siang itu, Lee dan beberapa teman prianya sedang berjalan-jalan di sekitar pantai. Lee melihat Lin yang duduk sendirian di ayunan dekat pantai. Lee pun mendekatinya. Dia ingin mengajaknya jalan-jalan, namun Lin tidak mau. Lee lalu menyimpan nomor ponselnya di ponsel Lin. Lee lalu pergi menemui teman-temannya lagi. Di sisi lain, Joy memeriksa bekas gigitan kalajengkingnya ke dokter. Dokter bilang lukanya tidak parah dan akan segera sembuh. Di pinggir pantai, Win sedang bersama To Imam dan Chad. Win dan Chad sedang bertugas memeriksa nelayan di sana. Malam itu, Mina sedang berada di dalam mobil sambil menunggu ibunya yang sedang membeli makanan. Setelah membeli, mereka pun menuju ke rumah. Di persimpangan, mobil mereka tiba-tiba mogok. Mina melihat ada seseorang di depan mereka. Joy pun kembali melajukan mobilnya. Mina tidak sadarkan diri karena mengalami luka yang cukup parah. Sementara Joy sempat membuka matanya dan melihat sesosok makhluk yang menyeramkan. Joy kemudian pingsan juga. Di sisi lain, saat Win sedang berada di pinggir jalan, ia melihat seseorang yang menggunakan jubah. Karena merasa takut, ia segera menuju ke mobilnya. Namun saat melihat kembali, orang tersebut sudah tidak ada. Tepat saat itu, Chad datang dan menyampaikan tentang kecelakaan Joy dan Mina. Beberapa saat setelah itu, Win tiba di rumah sakit. Di dalam dokter bilang Mina tidak selamat. Lin sangat syok mendengar itu. Tepat saat itu, Win menemui Lin. Lin pun bilang kalau Mina telah meninggal. Lin meminta agar ayahnya membawa ia pulang ke rumah lama mereka. Setelah kejadian itu, dilakukan upacara pemakaman Mina. Dalam upacara itu, To Imam dan putranya datang. Nasrin dan Lee juga datang. Terlihat kalau Nasrin sepertinya mengenal Win. Di sekitar karangan bunga, Lee melihat arwah Mina. Ia benar-benar ketakutan. To Imam bilang itu bukan arwah Mina, melainkan jin Kalim, yaitu jin yang bersama seseorang hingga mati. Keesokan harinya, Win sedang menemani Joy di rumah sakit. Joy mulai siuman dan bertanya keadaan Mina. Win hanya diam saja dengan raut wajah sedih. Joy sadar kalau Mina telah meninggal. Joy pun menangis histeris. Perawat datang dan meminta Win untuk keluar. Malam itu, Win sedang mengendarai mobilnya sambil menghubungi Nasrin. Di sisi lain, Nasrin dan Tohlung sedang melakukan sebuah ritual dan melakukan sesuatu terhadap keluarga Win. Tohlung menjelaskan kalau tidak menepati janji pada jin, maka nyawa Nasrinlah yang menjadi bayarannya. Beberapa saat kemudian, Lee datang ke rumah Tohlung. Sementara Win menemui Nasrin di rumah itu juga. Lee lalu mendengar percakapan mereka. Ternyata, kutukan yang dialami oleh keluarga Win dilakukan oleh Nasrin.
Nasrin merupakan istri si Riwin. Lee lalu pergi ke kamar Nasrin dan memeriksa kamarnya. Lee menemukan foto pernikahan Win dan Nasrin serta surat pernyataan menggugurkan kandungan. Lee mendengar suara seseorang datang. Ia pun segera bersembunyi di bawah meja. Lee lalu menemui Nasrin sambil menunjuk botol berisi jasad janin itu. Nasrin meminta Lee untuk tidak ikut campur. Nasrin bilang pada Win kalau itu adalah janin yang dulu digugurkan karena permintaan Win. Namun Win mengelak dan bilang kalau dia mengira Nasrin berbohong tentang kehamilannya. Nasrin lalu mengarahkan sebuah pisau seperti keris pada Win. Karena perbuatan Win padanya, Nasrin pun akan membalas dendam. Dan itu diawali dengan kehilangan putri sulungnya. Win lalu menahan pisau yang dipegang oleh Nasrin. Lee langsung pergi mencari Tohlung. Win memohon agar Nasrin menghentikan ini semua. Namun Nasrin bilang semuanya sudah terlambat. Win lalu berlutut dan meminta Nasrin membunuhnya saja. Nasrin pun dengan senang hati melakukannya. Tohlung meminta agar Nasrin tidak berbuat dosa lagi. Karena sekarang, dengan kutukan itu, akan menjadi karma buruk untuk Win. Tohlung lalu memberikan jimat kutukan keluarganya pada Win. Tohlung bilang, ia sengaja memberikan jimat kutukan itu, karena kutukan itu tidak akan bisa dipatahkan. Tohlung mengancam Win untuk segera pergi dari sini. Jika tidak, Tohlung sendiri yang akan membunuhnya. Win pun pergi sambil membawa jimat itu. Lee juga pergi dari rumah itu. Beberapa saat kemudian, Win sedang menuju ke rumahnya. Win menghubungi Chad dan memintanya untuk pergi menjaga Joy di rumah sakit. Sementara ia akan menjemput Lin. Di rumah, Lin sedang tidur sendirian. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Mina yang membangunkan Lin. Lin bangun dan tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan kosong. Ternyata yang memukul Lin adalah Ni. Ni memasukkan sesuatu ke wadah yang berisi darah Lin, lalu mengaduknya dengan menggunakan keris. Lin merangkak dan mencoba pergi. Ni lalu mendekatinya. Lin sangat ketakutan. Ni lalu memaku telapak tangan Lin. Beberapa saat kemudian, Win telah tiba di rumah. Di sisi lain, Tohlung sedang mencari Nasrin. Setelah beberapa saat mencari, Tohlung menemukan Nasrin telah tewas gantung diri. Kembali ke Win. Win masuk ke kamar Lin dan mencarinya. Win memeriksa ke arah jendela dan melihat Lin yang berlari menuju hutan. Di sisi lain, Lee sedang bersama Toh Imam dan Ding di mobil. Lee menceritakan semuanya pada mereka. Tepat saat itu, mereka melihat Win yang sedang mengejar Lin. Mereka pun menepikan mobilnya dan segera mengejar Win. Mereka semua saling mengejar dan masuk ke dalam hutan. Win menyalakan senter di ponselnya dan mencari Lin. Win pun akhirnya menemukan Lin yang telah kerasukan. Toh Imam dan yang lainnya mendengar suara Win. Mereka pun segera menuju ke asal suara itu. Mereka melihat jin yang merasuki Lin ingin membunuh Win. Lee yang ketakutan pun mundur dan berlindung pada Toh Imam. Jin itu mencekik Win. Toh Imam lalu membaca doa. Jin itu berhenti mencekik Win dan Win segera berlindung pada Toh Imam. Win lalu memberikan jimat kutukan itu pada Toh Imam. Toh Imam mencoba membakar jimat itu. Sementara Ding membaca doa. Jin itu pun kembali turun. Jin itu bilang ia tidak akan menyerahkan tubuh Lin. Toh Imam berhasil membakar jimat itu. Namun jin itu tidak tinggal diam dan menyerang Toh Imam. Toh Imam pun tewas. Jin itu kemudian pergi dari situ. Ding lalu mendekati jasad ayahnya. Sementara Wing segera mengejar jin itu. Ding sangat terpukul atas kematian ayahnya. Di sisi lain, Chad sedang membonceng Joy dengan menggunakan sepeda motor. Saat di jalan, motor Chad mogok. Mereka pun memutuskan berjalan kaki. Sementara Win masih terus mengejar Lin. Win tiba-tiba mendengar suara teriakan Lin dari dalam rumah mereka. Win segera masuk dan mencari Lin.
Win lalu memeriksa ke kamar, namun Lin tidak di sana. Saat keluar kamar, Win melihat pintu gudang terbuka. Ia pun segera memeriksa ke gudang. Jin itu pun datang dan menunjukkan wujud aslinya. Dan tepat saat itu, Lin yang kerasukan pun menyerang Win, lalu mencekiknya. Win berhasil melepaskan diri dari Jin itu. Namun Jin itu berhasil menangkapnya lagi. Jin itu membenturkan kepala Win, lalu mencekiknya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Win sadar. Win melihat Lin yang sedang mengarahkan keris ke arah matanya sendiri. Win meminta maaf pada Lin karena kesalahannya hingga timbul kejadian seperti ini. Win lalu memegang keris itu dan berusaha menariknya. Tepat saat itu, Joy datang dan memegang keris itu juga. Ding dan Lee serta Chad juga datang. Ding lalu membaca doa. Jin itu mulai gelisah. Tepat saat itu, terdengar suara azan. Lin pun pingsan. Setelah kejadian itu, Lee menemui Tohlung. Tohlung terlihat marah pada Lee. Lee berpikir Tohlung marah karena Lee telah membantu keluarga Win. Tohlung bertanya tentang keluarga Win. Lee bilang Putri Win berhasil selamat. Tohlung lalu menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak pernah mengutuk keluarga Win. Win berpura-pura mengutuk keluarga itu agar Nasrin percaya dan tidak menyimpan dendam lagi. Namun Lee menceritakan tentang semua kejadian menyeramkan yang ia lihat langsung. Tohlung merasa bingung, siapa yang mengutuk keluarga Win sebenarnya? Kita kembali ke masa lalu, di mana Toh Bomor sedang melakukan ritual untuk mengeluarkan jin dari tubuh Ni. Toh Bomor meminta Toh Ma untuk mengikat jimat itu dengan benang yang sudah ia doakan. Jin pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Ni. Toh Bomor menjelaskan kalau dia hanya bisa menahan jin itu saja dalam jimat itu, sehingga Toh Ma harus menyimpan baik-baik jimat tersebut. Beberapa tahun setelah itu, Tohlung yang merupakan putra dari Toh Bomor datang ke rumah Chad. Sekarang kita tahu, Chad merupakan keluarga dari Toh Ma dan Ni. Tujuan Tohlung datang adalah untuk membakar jimat, dan setelah dibakar, jimat itu akan dipindahkan dari rumah tersebut. Setelah mendapatkan jimat itu, Tohlung melakukan ritual dan membakar jimat itu. Beberapa saat setelah itu, Chad menghubungi Win dan memintanya untuk tinggal di rumah keluarga Chad itu. Ternyata, Chad memiliki dendam dengan Win yang telah mengambil pekerjaannya. Beberapa saat setelah itu, keluarga Win datang ke rumah tersebut. Tapi sebelumnya, Chad telah mengambil lagi jimat yang telah dibakar itu dan meletakkannya kembali ke gudang tempat Lin dan Mina menemukannya di kemudian hari. Dari sini kita tahu, kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang, bahkan teman atau sahabat yang kita anggap dekat pun terkadang memiliki niat buruk dan iri hati. Dan itu dia alur cerita Jin's Curse 2024 selengkapnya. Berikutnya masih banyak film horor dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.